Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta rekan-rekan yang saya hormati, marilah kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga kita masih diberi kehidupan pada pagi hari ini. Dan tak lupa pula kita panjatkan pujian puji syukur atas kehadirat Allah dan juga berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah. Tidak sedikit orang yang bertetangga justru saling menyakiti, saling melaporkan ke polisi tidak hanya karena masalah sepele seperti soal parkiran mobil atau soal kenakalan anaknya. Misalnya tentu saja contoh tersebut sebagai hal yang buruk dan tidak patut dicontoh. Bertetangga, hakikatnya manusia menjalani konsep sebagai makhluk sosial yang oleh sosial disebut zon politikon. Seorang manusia tidak bisa hidup dalam kemandirian mutlak yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Dan tak terkecuali seorang muslim yang memiliki rujukan Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Alkitab. Rasulullah SAW bersabda, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah, pilihlah teman sebelum memilih jalan, dan siapkan bekal sebelum berangkat. Ini merupakan hadis riwayat Al-Khatib. Nah, pesan Nabi ini menekankan betapa pentingnya memiliki lingkungan hidup yang sehat dan yang mendukung kenyamanan dibandingkan dengan rumah yang ditinggali. Walaupun rumahnya begitu mewah, akan tetapi tetangganya tidak mendukung, apalah gunanya. Nah, sehingga pilihlah siapa yang akan menjadi tetangga kita sebelum membeli rumah itu sendiri. Nah, kemudian ada prinsip umum yang harus dilakukan seorang muslim dalam bertetangga dan berhubungan dengan pihak lain, baik dengan semua sesama muslim ataupun non muslim. Nah, dalam kaitannya bertetangga maupun bergaul dengan sesama, Rasulullah SAW memberikan penekanan bahwa etika pokok seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah di saat ia mampu menjaga dirinya untuk tidak mensalimi orang lain dalam bentuk apapun, baik oleh lisan maupun tangannya. Nah, pesan Rasulullah dengan merasa aman dari lisannya bisa mencakup gangguan dengan bentuk ucapan maupun dengan gerakan lisan yang bersifat melecehkan atau merendahkan orang lain. Nah, kemudian sementara selamat dari tangannya bisa mencakup kezaliman yang menggunakan tangan atau anggota tubuh lain dan juga kezaliman dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Tentu hal ini berlaku untuk semua aspek dan rasa aman yang berhubungan dengan orang lain, yang mencakup setiap orang yang dilindungi darah, harta, dan kehormatannya di dalam Islam. Lalu bagaimana praktisnya bentuk berbuat mulia terhadap tetangga? Bagaimana adabnya? Nah, adabnya itu yang pertama, kita memuliakan tetangga. Nah, dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Ini merupakan hadis riwayat muttafaqun alaihi. Pesan hadis ini menekankan soal bertetangga sangat tinggi. Kedudukannya tetangga disejajarkan dengan keimanan seorang terhadap Allah dan hari akhir. Masya Allah. Yang kedua itu memelihara hak tetangga, khususnya yang paling dekat. Betapa Rasulullah mewanti-wanti agar benar-benar sesama tetangga yang paling dekat, minimal dengan lingkungan kompleks rumah. Nah, biasa kita mendengar istilah bahwa kita memiliki keluarga akan tetapi jauh, tetapi kita memiliki tetangga yang erat hubungannya itu adalah tetangga kita. Nah, kemudian yang ketiga itu tidak mengganggu ketenangan. Nah, kita tidak boleh, karena posisinya saling berdekatan sementara masing-masing memiliki hak hidup, maka harus saling mengerti satu sama lain. Terlarang bagi seorang muslim untuk mengganggu ketenangan tetangganya sendiri. Larangan keras ini ditemukan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah berkata, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Jika kita ikuti berita di media, banyak orang tetangga justru bertengkar soal masalah sepele, misalnya kenakalan anak, rebutan akses jalan, ataupun perilaku kesehatan dalam
berbusana dan lain sebagainya. Yang keempat itu saling menasehati dalam kebaikan, karena hidup bersama dalam lingkungan dekat, kenal dan saling bertemu, maka disarankan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan mencegah dalam keburukan. Nah, Nabi bersabda, agama itu nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum musliman. Ini merupakan hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ahmad dan Nasai. Karena itu, sampaikanlah nasihat-nasihat baik dengan cara hikmah, diantaranya dengan tidak menyebut orang yang dituju, dengan tidak dilakukan secara kesombongan, apalagi merasa lebih hebat darinya. Nah, yang kelima itu saling berbagi makanan apalagi dalam keadaan yang sulit. Nah, ketika kita memasak sesuatu dan semua di rumah cukup, kemudian ada lebih dan mungkin kalau dibuang itu akan mubazir, itu akan lebih baik jika diberikan kepada tetangga. Hitung-hitung kita berbagi kepada tetangga, apa yang kita nikmati itu harus dinikmati oleh tetangga juga. Ketika tetangga senang, kita juga harus tenang. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus memperlakukan tetangga kita sebagaimana mestinya, karena hikmah bertetangga itu sangatlah benar-benar baik ketika kita bisa menjalankannya dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita hidup rukun bertetangga, karena kita semua adalah bersaudara di mata Allah dan kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sore-sore mandi di kali, ada itik habislah sudah. Cukup sekian ceramah kali ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.